dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmas be white. It's Christmas time. Let us prepare our heart and mind to understand why Jesus came to the world. Let us be grateful and thankful to the Lord Jesus for the salvation He gave us. Dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Pagi, siang, sore, atau malam buat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita setiap saat kita mengalami kebaikannya. Sebentar kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang luar biasa, Bapa yang dahsyat yang kami miliki. Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan di mana Tuhan masih memberikan firman-Mu buat kami, Tuhan, untuk menjadi kekuatan dalam hidup kami, Tuhan, khususnya di dunia yang gelap ini. Biar firman-Mu menjadi terang, Tuhan, dalam langkah-langkah kehidupan kami, menjadi jawaban di dalam setiap pertanyaan dalam hidup kami, Tuhan. Roh Kudus pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kami bisa mengerti apa yang Kau mau, apa yang Kau maksud dari pembacaan ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya, Tuhan, dan kami mulai, Tuhan, pembacaan ini dengan pimpinan, tuntunan Roh Kudus saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang terdapat dalam Kejadian 24 ayat 58 sampai dengan 67. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkannya mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hamba perempuannya, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu
membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Laharoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Nah, dari pembacaan ini kita bisa melihat ya bagaimana Ribka. Kalau zaman sekarang ini kan kalau orang berpacaran suka sama suka, sudah saling kenal. Tapi bisa kita bayangkan waktu itu Ribka dan Ishak tidak saling mengenal. Tetapi Ribka dalam ayat 58, orang tuanya bertanya, saudara-saudaranya bertanya, "Maukah engkau pergi bersama dengan orang ini?" Yaitu Eliezer ya, dari hamba daripada Ishak oleh ayahnya, disuruh untuk pergi mencari istri. "Saya nggak mau orang lain begitu. Kamu harus mencarinya itu seperti kita ini kalau kita mengharapkan anak-anak kita atau adik-adik kita itu menikahnya itu dengan orang yang seiman, yang di dalam Tuhan, yang takut akan Tuhan." Ribka di sini saat ditanya dan dia menjawab, "Ya, saya mau." Nah, kenapa dia mengambil keputusan menjawab seperti itu? Karena dia yakin bahwa orang tuanya juga tidak akan salah menyerahkan dia kepada orang yang salah gitu ya. Tapi dia percaya karena dia punya pandangan ke depan. Dan kita lihat Eliezer juga tidak sembarang. Dia udah bertanya apa tanda-tandanya. Nah, dia minta dari Tuhan. Dengan kata lain dia berdoa mencari. Ya, itu juga yang kita harus terapkan sebagai orang tua atau sebagai kalau kita masih muda belum punya anak-anak kita mungkin atau teman kita, adik-adik kita, kalau mereka mau cari jodoh, kita suruh atau kita sarankan atau bisa kita katakan, "Ayo kita cari dalam doa." Jangan pakai mata sendiri, karena apa yang dipandang manusia tidak selamanya itu baik. Mungkin apa yang dipandang manusia itu baik menurut pemandangannya, tetapi tidak apa yang dipandang Tuhan itu sama dengan apa yang dipandang manusia. Yang dipandang manusia itu semu dan seringkali salah. Tapi kalau kita berserah ke dalam pimpinan Tuhan, kepada biar Tuhan yang cari sesuai dengan kriteria Tuhan, sesuai dengan kemauannya Tuhan, itu pasti mendatangkan sejahtera. Itu pasti yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi pesan yang bisa saya ambil di sini yaitu di mana kita mengandalkan pimpinan Tuhan, mengandalkan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita ini, dan kita bisa menunjukkan ketaatan kita juga kalau sudah Tuhan yang datang kepada kita dan memberikan petunjuk kepada kita, kita diminta taat. Nah, ada penundukan juga ya, penundukan diri seperti ketaatan yang seperti yang Ribka lakukan kepada orang tuanya saat orang tuanya bertanya, "Maukah engkau pergi?" Nah, dia yakin bahwa orang tuanya tidak akan pernah salah untuk memberikan anaknya kepada siapa gitu ya. Dan dia dengan iman, dengan pandangan yang jauh ke depan, dia berkata, "Ya, saya mau." Ya, biarlah kita juga berkata kepada Roh Kudus, "Ya, saya mau. Saya mau dengar-dengaran, saya mau taat, saya mau mengikuti pimpinan Roh Kudus." Itu yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, Bapa. Kami bersyukur punya firman yang menjadi petunjuk hidup kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan,
Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman. Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau, Tuhan. Biarlah kami terus, Tuhan, bisa mendengarkan suara-Mu, Tuhan. Kami bisa peka akan kehendak-Mu, dan kami mau mengikuti jejak-Mu. Kami mau mengikuti pimpinan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biar Engkau tanamkan firman ini dalam kehidupan kami masing-masing. Biar apa-apa ingat Tuhan, tanya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ini doa kami, Bapa. Kami mau mengenal Engkau secara pribadi, supaya kami bisa mengerti, supaya kami bisa peka, Tuhan, bisa mengenali suara dan kehendak-Mu. Terima kasih, Bapa, memberkati setiap kami keluarga Journey ini, Tuhan, dan memberkati setiap keluarga kami, Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi